Shalom semuanya, selamat beribadah di dalam Yesus Kristus. Satu saat ada seorang pemuda dari Semarang akan kembali ke Solo. Karena bis cukup penuh, dia pakai call-nya itu omprengan. Kalau omprengan itu tidak plat kuning, tapi dia pakai plat hitam. Rupanya perjalanan dari Semarang sampai Solo, zaman dulu belum ada tol, di tengah jalan ada momen, ada rahasia, dan dari jauh sudah kelihatan dan supaya call-nya ini katakan gini, para penumpang, tolong nanti diberitahu ya, kalau ditanya ini semua keluarga sendiri. Jangan omong kalau ini omprengan. Ya semua sepakat dan waktu di stop oleh Pak Polisi, ini supir ditanya oleh Pak Polisi. Ini kau omprengan? Enggak, ini keluarga Pak. Oh ya keluarga? Lalu supirnya itu nunjuk pas teman saya yang duduk di belakang. Coba yang duduk di belakang itu namanya siapa? Katanya keluarga. Rupanya sang supir lingak-lingu tidak kenal. Tapi katanya keluarga. Loh tadi katanya keluarga. Itu yang duduk di belakang itu siapa? Akhirnya ditangkap. Ya. Setelah ditangkap, teman saya ini cerita, wah tadi naik omprengan ketangkap karena ditanya keluarga sendiri tidak kenal. Nah, saudara, pagi ini kita akan memperkenalkan dan ingin mengenal. Kalau kita namanya keluarga Allah, namanya orang Kristen, namanya pengikut Yesus, kalau kita ditanya tetangga, ditanya saudara, ditanya teman, ditanya orang lain, siapa Yesus? Lalu apa yang harus kita jawab? Apakah Anda semua kenal Yesus? Tolong jelaskan yang engkau sembah, yang engkau yakini, yang engkau ikuti, namanya Yesus. Siapa dia? Ya seringkali tidak bisa menjawab juga. Itu sebabnya kita baca Yohanes pasal 8 untuk bisa mengetahui kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes pasal 8. Kita mulai ayat 10, saya potong ceritanya nanti diceritakan kemudian. Yohanes pasal 8 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana
aku pergi. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Injil Yohanes dikenal dengan Injil yang punya tujuan yang jelas. Yohanes 20 ayat 31 jelas mengatakan semua yang sudah ditulis untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah anak Allah. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Injil Yohanes dimulai dengan satu mukadimah, yaitu Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Ditutup Yohanes 21, tugas Petrus menggembalakan anak domba Allah. Pasal 2, 3, 4, dan sampai pasal 8, Injil Yohanes menceritakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kisah-kisah menceritakan bahwa siapa Yesus yang sesungguhnya. Dan tantangan orang banyak pada waktu itu. Orang Yahudi yang meyakini hukum Taurat dan ajaran Yudaisme. Dia dipimpin orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat selalu mencobai Yesus, selalu ingin menguji Yesus. Apakah benar Yesus ini Allah? Apakah benar dia yang diakui dia adalah dari Allah? Dan ingin menjatuhkan Yesus supaya bisa disalahkan. Dan pasal 8 ayat 1 ada satu kisah, yaitu ada perempuan yang berzina tertangkap dibawa orang Farisi kepada Yesus. Yesus ingin dicobai karena ada hukum di Romawi pada waktu itu. Kalau dia dirajam oleh batu karena berzina, dia dihukum mati, maka Yesus akan jatuh karena melanggar hukum Romawi. Tetapi kalau Yesus menjawab, dia tidak dihukum, maka Yesus dipersalahkan dengan hukum Taurat. Karena orang yang berzina tertangkap, dia pasti dirajam oleh batu, dilempari oleh batu. Dan kisah ini disodorkan oleh Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus kalau dicobai bisa disalahkan. Tetapi Tuhan Yesus tidak bisa disalahkan. Waktu itu dia membungkuk, tulis di tanah, dan dia katakan, siapa yang tidak berdosa, silakan lempari batu terlebih dahulu. Pernyataan Yesus ini membawa satu persatu semua yang ada di situ yang ingin menghukum, meninggalkan perempuan itu. Dan ini membuktikan bahwa tidak ada satupun pada saat itu yang berani mengaku dia tidak berdosa. Semua ternyata berdosa. Dan biasanya orang yang berdosa menyalahkan orang lain dan mau menghukum orang lain yang sama-sama berdosa. Dan semua tinggalkan itu, maka Tuhan Yesus berdiri. Waktu setelah tulis yang kedua kali, Tuhan Yesus berdiri dan tanya pada perempuan, perempuan, di manakah yang lain itu? Dan perempuan ini jawab, Tuhan, Tuhan, mereka tidak ada yang menghukum, tidak ada. Semua tidak berani menghukum. Maka kata Yesus di ayat 11, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Satu pencobaan dari orang Farisi. Yesus menang dalam pencobaan itu. Dan Yesus berdiri di situ dan mengatakan pada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Jangan berbuat dosa lagi, pergi. Dan setelah itu dia panggil orang banyak, maka ada satu statement yang dikatakan Yesus.
akulah terang dunia. Dan barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, pada waktu orang banyak mendengar ini, dia sudah membuktikan bahwa semua orang ingin menghukum perempuan itu. Tapi Yesus yang berdiri di situ pun, dia tidak menghukum orang yang berdosa, melainkan menunjukkan kasih-Nya. Karena Yohanes pasal 3 ayat 16 ada pernyataan yang jelas, demikian besar Allah mengasihi isi dunia, dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Solusi orang berdosa ada di dalam Yesus Kristus. Maka saat itulah Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Mengapa pernyataan ini dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bahwa Injil Yohanes mengkontraskan antara terang dengan gelap. Orang-orang yang berdosa di dalam dosa, yang terhukum, yang tidak tahu jalan kemana dia harus menuju ke surga, yang tidak pernah tahu apa itu kebenaran, dan tidak pernah memperoleh pengampunan dosa dan hidup yang kekal, dilambangkan sebagai gelap. Orang yang gelap, ya saudara, seperti orang yang buta. Ya, ada teman yang pijitan dengan orang buta masuk kamar, dia katakan, tolong lampunya dihidupkan supaya bisa jalan. Lampu hidup atau mati bagi orang buta selalu hitam. Tidak ada terang itu. Dan orang-orang yang tidak tahu dalam kebenaran digambarkan oleh Yohanes, yaitu dia ada di dalam kegelapan. Karena tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dia sebagai hakim di dalam pengadilan, tidak tahu yang benar mungkin disalahkan, yang salah mungkin dibenarkan. Sehingga hukumannya tidak adil. Dan ini pernah ditampilkan oleh Injil Yohanes. Di saat Tuhan Yesus disalib, mau disalib, dia diadili. Waktu diadili, Pontius Pilatus tidak pernah mendapati kesalahan apapun di dalam diri Yesus. Tapi semua orang demokrasi teriak, salibkan dia, bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Ini yang benar yang mana? Pontius Pilatus kebingungan itu karena ada di dalam kegelapan. Maka waktu itu Pontius Pilatus bertanya pada Tuhan Yesus, apa itu kebenaran? Dia tidak tahu waktu dia ngadili Yesus, apa itu kebenaran? Dan orang yang kegelapan yang digambarkan Yohanes adalah orang-orang yang tidak tahu akan hidup yang akan datang. Dan ini orang yang gelap. Ya, sudah ada tokoh-tokoh yang tidak kenal Yesus. Sudah teman dokter selalu katakan gini, Pak T, saya seringkali membimbing orang yang sudah sekarat, mau mati. Orang-orang yang mau mati kebanyakan takut. Kenapa dia takut? Karena dia melihat ke depan semua gelap. Mau menuju mana? Kadang-kadang yang di atas dikutuki, kanan kiri dikutuki Stanley. Waktu mau mati dia kutuki karena kemana saya harus pergi? Gelap, semua gelap. Dan ketakutan. Itulah kegelapan yang gambarkan Yohanes. Tapi pada waktu dikontraskan, Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia yang membawa terang. Mereka yang ikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tapi akan memperoleh terang hidup. Dan ini dibuktikan oleh Matius pasal 5 ayat 14. Matius katakan, kamulah terang dunia. Orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, yang menerima roh Kristus, dia adalah terang dunia. Bukan menjadi terang dan bukan sebagai terang. Kalau sebagai terang itu hanya alat
Ya, seringkali kalau Natal kita dikatakan seperti terang-terang lilin itu. Seperti terang itu bukan terang. Kalau lilinnya mati ya sudah mati. Ya, kalau dia sebagai lilin ya dia cuma alat. Tapi kalau alat itu sudah tidak berfungsi, dia mati juga. Kalau kita menjadi terang, seringkali hendaklah kamu menjadi terang dunia. Hendaklah kamu menjadi terang dunia. Khotbah yang seperti itu dalam proses. Kalau kita di sini, ini terang, kita akan menjadi terang, berarti proses ke sini. Tetapi Matius pasal 5 ayat 14 tidak mengatakan, hendaklah kamu menjadi terang. Tapi Matius 5:14 mengatakan, kamu adalah terang dunia. Pada waktu kita percaya dan terima Yesus, maka otomatis kita identitas ciptaan baru dan di dalam terang itu, dan kita adalah terang dunia. Dan ini pertanyaannya, kenapa kita adalah terang dunia? Karena jawaban, karena Yesus adalah terang dunia. Saudara, Yesus terang dunia. Di dalam Injil Yohanes katakan mereka yang percaya dan ikut Yesus tidak ada dalam kegelapan. Mengapa? Karena Yesus menegaskan di Yohanes 14 ayat 6 katakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Mereka yang ada di dalam kegelapan tidak akan melihat ini. Jalan menuju ke surga, jalan yang benar tidak akan lihat. Tapi di dalam Yesus Kristus, langkah hidupnya sampai menuju rumah Bapa tidak akan terpleset, tidak akan tersesat, tidak akan berputar saja. Tapi jelas karena Yesus adalah jalan itu. Yang kedua, kalau kita ada dalam Yesus Kristus, maka kita akan tahu kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran itu. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tepat, mana yang meleset. Di dalam Yesus Kristus selalu ada kebenaran itu. Maka Tuhan Yesus katakan, akulah terang dunia. Karena Yesus katakan, tidak ada seorang pun sampai ke rumah Bapa kecuali melalui aku. Yesuslah kehidupan itu. Kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Pasti di dalam Yesus Kristus, di sana tempat kita. Dan kehidupan yang kekal menjadi kepastian bagi kita semuanya. Lalu, kalau sudah jelas pengenalan ini, maka pertanyaan orang-orang Yahudi kepada Yesus berkata begini, ayat 13. Kata orang Farisi kepadanya, engkau berkata, bersaksi tentang dirimu, kesaksian itu tidak benar. Jadi orang-orang Yahudi waktu itu, orang Farisi pada waktu itu, waktu Yesus katakan, akulah terang dunia, mereka menolak semua. Mereka tidak percaya kalau Yesus ini terang dunia. Karena kalau Yesus terang dunia, ayat bawahnya mengatakan jelas, kalau dia sudah katakan terang dunia, itu identik bahwa Yesus itu adalah Allah. Orang Yahudi tidak mempercayai kalau Yesus itu Allah. Dan banyak orang sampai saat ini tidak percaya kalau Yesus itu Mesias, Yesus itu Kristus, Yesus itu anak Allah, dan Yesus itu adalah Allah. Dan mereka menganggap ini anak tukang kayu, dia manusia. Mengapa kita mempercayai kalau Yesus itu Allah? Yang kedua, orang Yahudi, kalau dia mempercayai Yesus Allah, berarti kena hukum yang pertama dari 10 hukum Taurat itu. 10 hukum Allah, 10 commandment. Ya, dia katakan apa? Hukum yang pertama jelas, jangan ada ilah lain di hadapanmu. Kalau ada ilah lain di hadapanmu, bagi orang Yahudi akan dikutuk, dimurkai Allah, dan dihukum mati. Karena apa? Karena tidak
meyakini, dan tidak mentaati hukum Tuhan. Jangan ada ilah lain. Nah, orang-orang pada waktu itu berpikir, kalau ini manusia, anaknya Yusuf, namanya Yesus, dia omong, dia adalah Allah. Kalau dia Allah, berarti orang Yahudi harus menyembah pada Yesus. Kalau menyembah pada Yesus, berarti ada ilah lain di hadapan Allah. Berarti harus dihukum. Itu sebabnya Tuhan Yesus disalib. Kenapa? Karena orang Yahudi menganggap bahwa Yesus ini bukan Allah. Yesus ini bukan Mesias. Itu sebabnya harus dihukum, disalib. Tapi apakah benar Yesus itu bukan Allah? Injil Yohanes membuktikan. Jadi yang pertama kita tahu penyataan, pengenalan diri dari Tuhan Yesus. Bahwa Yesus katakan, akulah terang dunia, jalan, kebenaran, kehidupan. Dan dia katakan, akulah anak Allah. Allah sendiri itu. Tapi semua tidak merespon. Lalu bagaimana? Maka Injil Yohanes memberikan satu bukti. Ya, bukti-bukti di Injil Yohanes. Jadi yang pertama kita sebagai orang yang percaya harus mengenal siapa Yesus. Yang kedua, kalau kita ditanya orang lain siapa Yesus, kalau kita katakan Yesus itu anak Allah, Mesias, Juru Selamat saya, maka yang kedua kita harus memberikan satu bukti bahwa Yesus memang Allah. Nah, bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu memang Allah? Kita melihat di dalam Injil Yohanes. Yohanes membuktikan bahwa Yesus itu benar Allah. Kita baca kalau ayat pasal 1 sampai 21 terlalu banyak. Tetapi ini ada ringkasan di pasal 8 ayat yang 14. Kita bisa katakan baca seperti ini. Yohanes 8 ayat 14. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Saudara, Yesus yang dicatat Injil Yohanes membuktikan dirinya itu adalah Allah. Dengan satu pernyataan ini, aku tahu dari mana aku datang dan aku tahu pun kemana aku pergi. Saudara, orang yang berkata seperti ini bisa diyakini. Kalau Tuhan Yesus katakan, aku datang dari surga, datang dari Bapa, dari Allah, dan nanti aku pergi kepada Allah dan Bapa. Dan kalau ini peristiwa betul terjadi, benar apa yang dikatakan Yesus, bahwa dia adalah Allah. Saudara, apa bedanya Yesus dengan kita? Kalau sama-sama manusia, apa bedanya? Yesus juga anak tukang kayu, lahir di Bethlehem, kita mungkin lahir di Solo, sama manusia. Apa bedanya? Maka dikatakan di sini ada satu perbedaan. Perbedaan yang sangat penting yang perlu kita buktikan kalau ada orang tanya pada kita siapa Yesus, yaitu kita ada sejak ada janin di kandungan ibu kita. Ya, jadi bapak, ibu hamil, lalu kita ada janin di situ, baru kita ada. Maka kita lahir karena benih orang tua. Tapi di dalam Alkitab, Yesus beda dengan kita. Apa yang membedakan? Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi Maria ada benih dari Roh Kudus menunjukkan bahwa Yesus bukan dari dunia. Dia tidak lahir secara natural, secara alami manusia lahir. Tapi Yesus lahir karena dia dari Roh Kudus. Maka di Yohanes pasal 8 ayat akhir mengatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada.
Yohanes mengatakan dengan jelas, Tuhan Yesus katakan pada orang Yahudi, sebelum Abraham ada, Abraham nenek moyang orang Yahudi. Sebelum Abraham ada, Tuhan Yesus katakan, aku sudah ada. Berarti Yesus sudah ada sebelum dia lahir di dunia ini. Yaitu pre-eksistensi, pra-keberadaan. Dari mana Yesus ada? Karena dia menunjukkan bahwa Yesus itu dari Allah. Karena Yesus itu hidup yang kekal, Yesus itu Allah. Dia ada dan dia lahir ke dunia, itu menjelma, inkarnasi. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus memang dari Allah. Ya, jadi beda kita dengan Tuhan Yesus. Maka ada satu lagu yang mestinya ini ditujukan hanya pada Yesus, bukan untuk kita. Kalau dinyanyikan mestinya tidak tepat untuk kita. Tepatnya hanya untuk Yesus. Lagunya adalah begini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Nah, sudah ada kata saat ku datang ke dunia dan saat ku kembali ke surga. Itu hanya untuk Yesus benar. Kalau untuk kita tidak benar. Siapa yang dari surga? Kita ini semua dari bumi. Ya. Jadi mestinya kalau untuk kita lagunya diubah begini. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir di dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku pergi ke surga. Karena kita tidak kembali ke surga. Yang kembali ke surga cuma Tuhan Yesus. Maka waktu saya dapat tugas, coba kamu buat hoim, lelayu. Kalau kamu mati nanti lelayunya bagaimana? Maka lelayu saya tulis, telah pergi ke surga. Nama saya Timotius Aryono, ya kan gitu kan. Bukan telah pulang ke rumah Bapak. Yang pulang ke rumah Bapak itu cuma Tuhan Yesus. Kenapa dia pulang? Karena dia dari Bapa. Jadi kalau kita bukan dari surga, kita dari bumi ini. Orang yang berdosa. Tapi karena percaya dalam Yesus Kristus, kita pergi ke surga. Amin. Siapa yang meyakini mau pergi ke surga? Kalau nanti sudah meninggal atau kapanpun kita ada di dalam kerajaan surga. Yesus membuktikan itu. Jadi setelah dia lahir dari surga, dia katakan, aku tahu dari mana aku datang, dari Allah. Dan aku tahu kemana aku akan kembali, akan pergi. Sudah lihat setelah Yesus mati, Yesus bangkit, dia naik ke surga. Ini satu bukti yang otentik dan tidak pernah bisa dilawan. Karena yang mati itu bangkit, hidup terus dan naik ke surga. Kalau dia naik ke surga, pasti dia dari surga. Dan tidak ada satupun yang naik ke surga hidup-hidup. Ya memang Elia naik kereta api, tapi kan dibawa. Dia bukan dari surga. Ya, tapi Yesus ke surga itu jelas. Ya, hidup dan naik ke surga. Dan ini membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Ya, kalau Yesus kuburannya ada di Mojosongo, ada di Skapace atau di mana, tetap di situ, ya tidak membuktikan dia dari surga. Kalau dia omong, dek, saya ini dari surga, tapi ada kuburannya di Mojosongo, ya berarti dia perginya ke Mojosongo itu, tanah di Mojosongo. Tapi Yesus membuktikan bahwa dia naik ke surga. Karena itu sebabnya kalau kita ditanya, apakah benar Yesus itu Allah? Kita bisa membuktikan bahwa Yesus memang adalah Allah. Di Injil Yohanes, bukti yang kedua, di dalam pekerjaan apa yang dikerjakan Yesus, Injil Yohanes membuktikan dengan 7 tanda mujizat. Ya, tanda yang pertama, air menjadi anggur.
itu tidak bisa dilakukan siapapun kecuali dilakukan Allah. Karena Yesus memang Allah. Tanda yang kedua itu jelas, anak pegawai istana itu mau mati, dia hidup disembuhkan. Penyakit-penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa dia adalah Allah. Tanda ketika orang lumpuh itu berjalan. Ya, orang lumpuh berjalan. Berapa orang lumpuh itu berjalan. Itu tanda, saudara kalau lihat tanda-tanda ini, tanda bukan tanda penyembuhan. Ya, saya saksikan contohnya begini. Orang lumpuh di Injil Yohanes, ada orang lumpuh di Markus pasal 2. Orang lumpuh di Markus pasal 2 ceritanya sederhana. Yaitu dia lumpuh sejak lahir. Yesus datang ke Kapernaum. Orang banyak mengerumuni Yesus pengen disembuhkan. Dia diangkat oleh 4 temannya. Dibawa ke atas atap. Lalu dengan tilam diturunkan persis ketemu Yesus. Dan waktu ketemu Yesus, orang Farisi, orang imam-imam pada lihat itu. Pada waktu orang lumpuh yang turun dari atas dengan tilam itu, Tuhan Yesus lihat orang lumpuh itu, dia langsung katakan, anakku, dosamu sudah diampuni. Pada waktu dia melihat ini, dosamu sudah diampuni. Orang pada kaget, dalam hati dia katakan, siapa yang berani mengatakan dosamu sudah diampuni? Kalau dia katakan dosamu sudah diampuni, berarti dia adalah Allah. Apakah betul Yesus Allah? Mengapa dia bisa katakan dosanya diampuni? Maka Yesus tahu. Mereka yang berkata dalam hati, Yesus tahu. Dan dia katakan pada orang banyak dan orang Farisi, manakah yang lebih mudah mengatakan, hei anak, angkat tilammu, bangkit dan berjalan. Dengan mengatakan, dosamu sudah diampuni. Mana yang lebih mudah? Dan mereka berpikir, ya saudara, kalau saya tanyakan di sini, mana yang lebih mudah? Karena kalau mengatakan, dosamu sudah diampuni, orang pasti bertanya-tanya. Ya saudara, kita bayangkan begini, kalau sekarang banyak orang terus tahu-tahu Tuhan Yesus muncul di sini, ada orang yang dari Nazaret muncul di sini, terus teriak, saudara-saudara, dosamu ku ampuni. Maka kita bisa berpikir, ini misalkan orang dari Nazaret, ya kita bayangkan mungkin orang dari Skapace gitu ya, tahu-tahu muncul, dosanya diampuni. Maka kita bisa katakan begini, kemungkinan pertama ini orang gila. Ya, ini tahu-tahu ngaku dosanya sudah diampuni, ini kemungkinan orang gila. Kemungkinan kedua, ini pembohong besar. Kalau dia mengatakan, dosanya diampuni, ini pembohong. Karena yang bisa mengampuni cuma Allah. Tapi kemungkinan ketiga, dia memang benar, dia adalah Allah. Ya saudara, pada waktu itu mereka bertanya-tanya, mana yang benar? Maka Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan, mana yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau katakan, angkat tilam dan berjalan. Mana lebih mudah? Saudara, kalau diselidiki betul-betul pada waktu itu, dua-dua adalah sulit. Ya, tidak ada satupun yang berani mengatakan, kamu bangkit, angkat tilam dan berdiri. Saudara, kalau orang lumpuh itu bangkit, angkat tilam dan berdiri, itu bukan proses penyembuhan. Ya, saudara, saya pernah tenis, tendon saya putus 50%. Ya, jadi jalannya pincang. Waduh, jalan pincang, repot. Saya bawa ke dokter bedah, ngomong, Pak, dioperasi. Saya bawa ke fisioterapi, coba Pak, di fisioterapi. Berapa bulan tetap pincang. Wah, gawat ini. Kalau tetap pincang, gawat. Cuma teman saya, dokter bedah, katakan, sudah, mesti diamkan aja. Nanti 8 bulan pulih kembali. Jadi, saya enggak pernah bisa jinjit begini. 7 bulan enggak pernah bisa jinjit. Tapi 8 bulan, wah bisa jinjit, wah bersyukur, berarti kembali.
itu proses, itu cuma tendon retak, pecah, itu prosesnya 8 bulan. Tapi kalau lumpuh langsung bangkit dan berjalan, saudara, ini bukan proses penyembuhan. Ya, kalau dia lumpuh sejak lahir langsung bangkit berjalan, tekanan darah dari atas turun ke bawah biasanya jatuh, kaget. Tapi kalau dia bisa lompat dan berjalan, berarti orang yang lumpuh bisa berjalan seketika itu proses penciptaan. Kalau dia penciptaan ulang, hanya Allah yang sanggup menciptakan itu. Dan Yesus sanggup menciptakan itu, berarti memang Yesus Allah. Jadi siapa yang bisa menciptakan ulang? Hanya Yesus. Siapa yang bisa mengampuni dosa? Hanya Yesus. Maka ini bukti kalau dia mengatakan dosamu sudah diampuni, bagaimana dia bisa tahu dosanya diampuni? Maka kata Yesus yang pertama dibuktikan dengan kata Yesus yang kedua. Pada waktu dia bangkit dan berjalan, membuktikan bahwa Yesus yang dikatakan benar dan perkataan yang pertama dosanya diampuni pasti benar. Itulah dia Allah sesungguhnya. Jadi kita punya keyakinan yang pasti dan kita punya bukti yang pasti. Injil Yohanes selalu memberikan tanda-tanda mujizat. 5.000 orang bisa makan. Yesus berjalan di atas air. Orang buta dicelikan dan klimaknya di dalam tanda yang ketujuh adalah Lazarus dibangkitkan. Dan pada waktu Lazarus dibangkitkan, Tuhan Yesus katakan, barang siapa yang mati di dalam Yesus, sekalipun dia mati, tapi dia hidup. Artinya, Yesuslah kehidupan itu. Mengapa Yesus kehidupan? Karena Yesus katakan, akulah terang dunia. Dan semua orang yang ada di dalam Yesus Kristus, kamu pun adalah terang dunia itu. Dan kita boleh meyakini itu. Jadi, kalau ada teman, ada saudara, ada tetangga, ada orang yang bertanya, siapakah Yesus? Kita bisa meyakinkan mereka. Memperkenalkan Yesus siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, membuktikan bahwa Yesus itu Allah. Dan poin yang ketiga, kita tinggal menyaksikan senantiasa. Kita selalu bersaksi kemana saja bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah. Supaya setiap orang yang mengenal Yesus bisa percaya pada Yesus dan memperoleh hidup yang kekal. Dosanya diampuni. Dan ini tugas kita semuanya. Ya, tugas kita semuanya. Jadi pagi tadi Pak Joko sudah jelaskan amanat agung Yesus Kristus. Ya, kita jadi orang yang percaya Yesus, kita punya iman pada Yesus. Tidak meleset, karena memang Yesus itu Allah. Dan yang kedua, iman kita adalah iman yang dengan bukti yang fakta, bukan fiktif. Iman kita iman yang kuat, karena Alkitab membuktikan secara fakta Yesus datang dari surga dan Yesus naik ke surga. Dan hanya tugas kita sekarang ini, kita bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yesus adalah Juru Selamat, Mesias, Anak Allah. Saya sudah mengalami hidup yang baru, saya akan terus bersaksi. Saudara siap bersaksi bagi Tuhan Yesus? Ya, kita berdiri bersama-sama, kita akan nyanyikan satu lagu bahwa Roh Kudus yang hidup. Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan ditinggikan di
naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di akhirat. Tuhan, biarlah iman kami kepada Yesus tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi biarlah kami terus mengenal Yesus lebih dalam lagi, mengenal Engkau yang persekutuan dan Yesus yang adalah terang dunia, Yesus yang adalah anak Allah, Mesias yang datang dari surga dan pergi ke surga, membuktikan hidupnya adalah Allah sejati, manusia sejati. Iman kami memberikan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dan Tuhan terus menyertai supaya setiap anak-anak-Mu boleh menyaksikan siapakah Yesus kepada orang lain, siapakah Yesus Sang Juru Selamat, Yesus Sang Allah yang sudah memberikan hidup yang kekal. Tuhan memberkati baik semua jemaat dan gembala, semua pelayan-pelayan Tuhan, dan semua yang terlibat hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati semuanya.